Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ini adalah ceramah Buya berbahasa Indonesia yang ke-8. Yang ke-1 sampai ke-6 berkenaan dengan doa. Yang ke-7 adalah mulai berkenaan dengan kiamat. Dan ceramah yang ke-7 itu adalah pembahasan kiamat bagian yang pertama. Sehingga ceramah Buya yang ke-8 ini adalah pembahasan tentang kiamat bagian yang kedua. Berbicara tentang kiamat, yang tertera dalam Al-Quran adalah kiamat yang luar biasa, dahsyatnya. Adalah hari akhir. Hancurnya seluruh alam semesta. Meninggalnya atau matinya seluruh makhluk, kecuali Allah, Sang Khalik. Berkenaan dengan kiamat ini, tidak ada seorang pun yang tahu kapan kejadiannya. Apa ciri-cirinya. Baginda Rasul pun yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai beliau bisa ke Sidratul Muntaha pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, tidak tahu tentang kiamat itu. Ilmu kiamat itu tidak tahu kapan terjadinya dan apa ciri-cirinya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-63, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kul, ucapkan oleh kamu, innama ilmuha indallah. Sesungguhnya tiada lain bahwasanya ilmu tentang kiamat itu hanya di sisi Allah. Shadaqallahul azim. Dengan demikian baginda Rasul tidak berani berbicara lebih jauh tentang kiamat. Itu betul-betul hak prerogatif Allah. Dan kejadian kiamat itu adalah tiba-tiba. Tidak ada ciri-cirinya. Tidak ada tanda-tandanya. Ya kalau masih ada ciri-cirinya dan tanda-tandanya itu bukan tiba-tiba. Itu bertentangan dengan ayat Al-Quran kalau ada ciri-cirinya. Sebagaimana Allah menyampaikan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'tikum illa baghtah. Tidaklah datang kiamat kepada kalian illa baghtah, kecuali dengan tiba-tiba. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Kalau tiba-tiba kejadiannya, masa mungkin ada ciri-cirinya? Yang dikatakan tiba-tiba itu betul-betul tidak bisa diprediksi. Apakah manusia sedang bertakwa seluruhnya kepada Allah saat kiamat itu tiba, dan itu yang kita inginkan, kita cita-citakan sebagaimana Buya bahas di dalam ceramah Buya yang ke-7 dalam berbahasa Indonesia ini. Di bagian kiamat yang pertama. Kalau kiamat terjadi pada saat manusia sedang bertakwa seluruhnya, semuanya muslim bahkan, Allah ya Rabbi. Itu betul-betul hidayah Allah luar biasa, dan kita berikhtiar mengajak kepada mereka untuk masuk adinul Islam. Atau mungkin saja kiamat terjadi pada saat manusia sedang ingkar kepada Allah, dan itu na'udzubillah. Suma na'udzubillah, itu sangat kita tidak menginginkannya.
Berarti kegagalan kita dalam berdakwah kalau itu terjadi. Makanya tidak ada salahnya kita berdoa, ya Allah, janganlah Engkau jadikan akhir daripada alam semesta ini pada saat manusia sedang ingkar. Auzubillah ya Allah, berilah kami kesempatan. Dan nanti estafeta turunan kami melanjutkan dakwah agar seluruh manusia masuk Islam. Nah, memang itu yang kita cita-cita. Nah, dan kiamat itu Buya tegaskan, tidak ada tersangkut pautnya dengan kehidupan makhluknya. Misalnya saja nanti kalau tidak ada lagi yang menyebut nama Allah, misalkan, itu terjadi kiamat. Berarti itu disangkut paut dengan kehidupan manusia. Itu betul-betul Allah sudah menentukan dari ajalinya. Kapan terjadinya kiamat? Dari Lauh Mahfuz. Dan manusia tidak bisa kita mengutak-utik itu semua. Nah, dengan demikian, kiamat yang dimaksud oleh baginda Rasul tentang ciri-cirinya itu tiada lain dan tiada bukan adalah suatu kejadian yang luar biasa. Dan kalau itu dibiarkan oleh manusia, itu akan menjadi ciri-ciri kehancuran tatanan masyarakat. Kehancuran kemuliaan kehidupan kita ini. Ya begini saja Buya, ambil semacam sesuatu yang sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Contoh Buya, ada suatu komplek yang besar, misal real estate misalnya, dan real estate itu dibangun di dekat sungai yang luar biasa indahnya gitu, pemandangannya, sungainya juga luar biasa indah, cuma sungainya agak besar dan tebingnya tinggi. Tetapi demi untuk menjadikan real estate itu laku di pasaran, ya dibangun juga oleh pemborong, developer. Dibangun dengan biaya yang cukup mahal, terutama itu dinding-dindingnya. Jangan sampai retak, jangan sampai air sungai itu rembes ke real estate itu. Kalau dinding yang besar itu roboh, retak dulu kemudian roboh, maka terjadi banjir bandang atau banjir, dari mana air sungai itu bisa masuk ke real estate. Bagaimana developer itu membangun tebing itu yang luar biasa. Begitu cerita singkatnya, misalkan real estate itu sudah jadi dan banyak orang membeli, memang enak, indah gitu, nyaman lah. Pada weekend ya, para penduduknya yang ada di sana itu di real estate itu bisa menikmati keindahan sungai di pinggir daripada real estate itu. Misalkan suatu hari terjadi gempa. Tidak besar sih gempanya, kecil saja. Tetapi itu menjadikan dinding itu retak. Kemudian ada seorang warga di real estate itu melihat bahwa dinding real estate itu yang berdekatan, ya dinding yang dekat dengan sungai itu sudah retak. Bahkan retaknya bertambah. Kemudian penduduk itu ngasih tahu, atau warga itu ngasih tahu ke warga yang lainnya. Kemudian apa kata mereka? Wah, ini kiamat ini. Artinya kalau benteng itu tidak diperbaiki, tidak dibangun lebih kokoh lagi, wah, kiamat ini, banjir ke komplek kita. Udah, hancurlah komplek atau real estate kita ini. Itu menggambarkan bahwa kiamat yang dimaksud dalam hadis-hadis yang menyebar begitu banyak tentang ciri-ciri kiamat, itu semuanya bukan menyangkut tentang kedahsyatan kiamat akhir atau hari akhir yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ya, kita mulailah misalkan di dalam hadis riwayat Abu Daud, baginda Rasul bersabda, la yaqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Itu misalkan baginda Rasul katakan, itu kalimatnya salah juga. Tapi hadis ini adalah sesuatu yang memang perlu diperhatikan oleh manusia. Jangan sampai perhatikan oleh manusia kemudian diperbaiki. Jangan sampai asah yang dimaksud oleh baginda Rasul dalam kehidupan itu
bukan kiamat yang besar nanti, itu bisa menjadikan rusak tatanan masyarakat. Tidak akan terjadi kiamat, sabda Rasul. Sehingga, gitu ya, manusia dalam hal ini adalah kaum muslimin dan muslimat, ya, bermegah-megahan di dalam pembangunan masjid. Ini tanda kiamat. Yang dimaksud tanda kiamat itu tanda kehancuran umat kalau pembangunan masjid bermegah-megahan. Nah, apa yang dimaksud dengan yatabahan nasu fil masajid? Tidak apa-apa masjid megah, memang harusnya megah. Megah, indah, besar, toiletnya juga bersih, kemudian juga saluran airnya juga, apakah yang kotor yang bersih juga begitu sangat lancar, tidak apa-apa. Tapi yang dimaksudkan oleh baginda Rasul bermegah-megahan dalam pembangunan masjid. Masjid dijadikan hanya, pakai hanya nih, hanya sebagai wisata, arena wisata. Wah, ini masjidnya besar, megah, cuma jadi tujuan wisata. Pada saat adzan berkumandang, baik pedagang, pembeli, atau pengunjung, wah, makan-makan. Para pembeli, jual beli di antara mereka terus berlangsung dengan riuh rendah suara mereka. Tidak sedikit yang guyon-guyon. Padahal adzan berkumandang. Nah, itu harus dijadikan sebagai ciri kiamat. Kalau itu dibiarkan, masjid hanya sebatas tempat wisata. Tapi mereka tidak masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat. Bahkan harusnya berwudu sebelum adzan berkumandang. Masuk ke masjid Al-Maftahli Abu Rahmati, tangan kaki kanan. Kemudian sholat tahiyatul masjid, menghormat masjid. Kemudian dilanjutkan dengan sholat syukrul wudu. Syukur kita masih bisa berwudu. Dan itu sebagian ulama mengatakan sholat tobat, bercucurannya air, jatuhnya air dari rambut kita, jenggot kita, kumis kita, badan kita, itu jatuhnya dosa-dosa kita. Lanjut dengan qobliyah, 2 rakaat. Zikir astagfirullahaladzim 10 kali. Subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar 10 kali. Subhanallahil Qudus 10 kali. La ilaha illallah 10 kali. Terus kita berdoa. Menunggu iqamah, belum iqamah, baca Al-Quran. Setelah iqamah kita sholat berjamaah. Setelah berjamaah kita zikir, berdoa. Kemudian ba'diyah kita keluar masjid, wisata lagi. Karena masjid adalah tempat berzikir, membaca Al-Quran, tempat sholat berjamaah, bersujud dan ruku. Tapi kalau masjid dibangun dengan mengembangkan, tapi hanya sebatas wisata. Pada saat berkumandang, di mana mereka begitu banyak di luar masjid. Kemudian adzan berkumandang, yang masuk ke masjid hanya orang-orang tertentu dan sedikit. Ini sudah kiamat. Ini sudah sesuatu yang luar biasa yang harus dirubah. Para ulama, para ustadz, pengurus DKM, masyarakat setempat harus khidmat sungguh-sungguh, khusyuk. Ini suatu program yang harus menjadikan mereka bukan saja hanya wisata, masjid diagung-agung begitu indah, tetapi isinya kosong. Itu yang dimaksud oleh baginda Rasul. Ini ciri kiamat yang dimana kita ini harus betul-betul. Jangan sampai itu terjadi terus, sehingga nanti timbul kehancuran di masyarakat. Itu dalam hadis riwayat Abu Daud. Kemudian kita lihat lagi hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari. Baginda Rasul bersabda, min asyratis saati. Ciri-ciri kiamat itu, sabda Rasul, ayyaqalla ilmu wa izharul jahlu. Dari ciri-ciri kiamat itu, sabda Rasul, kalau ilmu sudah sedikit dan menyebar kebodohan. Wah, ini sudah kiamat ini. Ini tanda-tanda kehancuran umat. Kalau ilmu sudah makin sedikit tapi kebodohan menyebar di mana-mana. Orang berbicara tentang dalil tetapi salah dalilnya. Orang berbicara tentang nasihat-nasihat tetapi tidak disertai dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Bicara seenaknya. Sampai Rasul mengatakan, bersabda, akan datang suatu zaman di mana pada saat orang itu ditanya, padahal dia tidak bisa menjawab,
menjawab dengan kebodohan, dan membodohkan orang lain. Auzubillah summa nauzubillah. Kalau kita lihat sekarang kehidupan masyarakat, yang dibesar-besarkan adalah hura-huranya, bukan thalabul ilminya. Nah, kalau itu sudah terjadi, itu ciri kiamat, hancur kita. Tidak kita sebagai umat Islam tidak bisa bersaing dengan umumnya manusia yang non-muslim, di mana mereka banyak bermanfaat meskipun amal mereka itu tidak pernah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqqi wa yaqtuluna kemudian dikatakan wa yaqtuluna ladina ya'muruna bil qisti, begitu. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyyina bighairi haqqi wa yaqtuluna ladina ya'muruna bil qisti minan nas fabashiruhum bi'adzabin alim. Ulaika ladzina habitus amalum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Itu Quran surat Ali Imran ayat 21 dan 22. Ya, meskipun non muslim itu banyak perbuatan baiknya ya menurut kacamata kita, bukan kacamata Allah. Tetapi ingat, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap perbuatan kita dinilai dengan niatnya. Ya, orang-orang kafir meskipun mereka berbuat banyak manfaat ya secara zahirnya, tapi kan mereka bukan karena Allah. Karena ingin dipuji orang, menjadi viral, ingin mendapatkan hadiah, misalkan hadiah Nobel misalkan. Ingin dikatakan orang yang banyak bermanfaat dan sebagainya. Itu semuanya bukan keikhlasan. Ulaika ladzina habitat amaluhum fid dunya wal akhirah. Dan mereka itu amal perbuatannya itu habitat amaluhum, musnah, baik dunia ataupun untuk nanti di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka seorang penolong pun. Shadaqallahul azim. Nah, kita selaku umat Islam tentu didasari perbuatan dengan niat karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, di dalam surat Al-Baqarah. Nah, maka di dalam kita memanfaatkan dunia yang fana ini, kita hidupkan cuma sebentar, di akhirat selama-lamanya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik manfaatnya kepada orang lain. Kiamatlah. Kalau semangat mencari ilmu di kalangan umat Islam itu sudah mengecil, sudah sedikit, sudah tidak semangat lagi, itu terjadi kiamat. Nah, maka supaya itu tidak terjadi kecelakaan, tatanan masyarakat, kehancuran umat, maka kita selaku yang paham tentang itu, bagaimana menggalakkan thalabul ilmi, apalagi kewajiban muslimin dan muslimat. Kemudian mencari ilmu itu dari mulai buyan sampai kita ke liang lahat. Nah, itu dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian di dalam riwayat lain juga baginda Rasul bersabda. Ini yang diterima dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari. Qala ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina nazkur. Baginda Rasul saat itu melewati kami, di mana kami saat itu sedang berbincang-bincang. Faqala ma tazakarun. Baginda Rasul bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan wahai para sahabat? Apa kata para sahabat? Qulu nazkuru sa'ah. Kami sedang berbincang-bincang tentang kiamat. Itu kiamat-kiamat yang baginda Rasul sampaikan itu. Masih bermegah-megahan itu terjadinya kiamat. Kemudian juga ilmu makin tidak dipahami. Ilmu sudah ditinggalkan, mencari ilmu ditinggalkan. Bahkan kebodohan sudah menyebar. Nazkuruhusah. Kami sedang berbincang-bincang tentang kiamat. Yang sering kau bicarakan itu. Dan ini menjadi tanggung jawab para sahabat. Bagaimana jangan sampai terjadi kiamat. Dalam pengertian kehancuran bagi umat, bukan hari akhir yang dimaksud. Karena itu kita tidak bisa memprediksi. Kemudian baginda Rasul disabda, qala Rasul bersabda,
Inna sesungguhnya kiamat itu. Gitu. Lan takuma tidak akan terjadi. Lan takuma. Hatta tarawna qablaha asyra ayatin. Tidak akan terjadi sebelum kamu melihat sebelumnya. Ada 10 ciri-cirinya. Nah 10 di sini menggambarkan banyak. Menggambarkan banyak itu bagian Rasul kadang-kadang menyebut 3. Menyebutnya 10. Menyebut 7 itu sudah banyak. Nah apa saja dari 10 itu sabda Rasul. Dan fadzakarodukhan. Yang pertama sabda Rasul. Ciri kiamat itu, kiamat yang dimaksud adalah kiamat yang tadi itu sama dengan kehancuran umat karena kurang berilmu, bahkan menyebar kebodohan. Kemudian membangun masjid sudah bermegah-megahan. Ciri yang lain apa? Ad-dukhan. Munculnya asap. Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Berbicara tentang asap sekarang ini sudah menjadi kiamat bagi kita. Kehancuran tatanan kehidupan kita. Asap sudah membumbung tinggi di udara. Langit yang harusnya biru, jernih, menjadi gelap. Dan sumber penyakit polusi udara juga. Itu sudah begitu sangat pekat. Banyak orang yang sakit ispa namanya sakit pernapasan. Sudah begitu mengganggu dukhon itu, asap itu. Kalau kita berbicara asap, pasti ada pembakaran hutan yang membabi buta. Pohon-pohon yang besar, yang harusnya diambil manfaatnya berbagai infrastruktur pembangunan dalam dunia modern ini. Tapi dibakar dengan sia-sia. Dengan membabi buta. Membumbing tinggi karbon ke langit. Menjadi sumber penyakit. Kemudian habitat hewan yang di sana rusak. Mati sia-sia. Ekosistem juga jadi rusak. Ini kiamat. Maka kiamat, ciri-ciri kiamat ad-dukhan ini kita selaku manusia yang berakal harusnya cegah pembakaran hutan itu. Atau pembakaran sampah plastik misalnya. Yang sifatnya membabi buta seperti itu. Ad-dukhan, Buya heran kalau ad-dukhan ini dihubungkan dengan kiamat kedahsyatan itu. Maaf ya, istilah sugro dan kubro itu sebetulnya Buya tidak pernah membaca dari hadis. Istilah sugro dan kubro itu, kiamat kecil dan besar itu, sepertinya itu muncul dari para ulama. Sebetulnya kita nggak usah menyangkut tentang besar dan kecil. Kiamat yang dimaksud oleh Allah itu adalah kiamat nanti seluruhnya alam semesta. Nah kiamat-kiamat ciri-ciri itu seluruhnya adalah tentang kiamat yang kehancuran umat. Maka supaya tidak terjadi kiamat dalam kehidupan manusia, kita selalu para ustadz menyampaikan bahayanya dukhan. Asap yang sudah berbahaya dalam kehidupan kita. Nah untuk itu kita mulai sadar bahwa ciri-ciri yang dimaksud oleh baginda Rasul harus kita lawan. Kiamat itu harus kita hentikan. Jangan sampai terjadi sampai nanti sudah banyak korban. Kiamat yang dimaksud asa. Dan ini hadis riwayat Muslim yang Buya sampaikan yang terakhir. Itulah ceramah Buya dalam ceramah Buya tentang kiamat yang kedua ini, insya Allah. Ini kita akan bahas tentang Dajjal, tentang Dabah, tentang yang lain-lainnya. Bahwa itu semuanya adalah harus kita lawan. Jangan sampai terjadi sehingga kehancuran umat dalam hal ini ya tidak pernah terjadi. Dan kita menjadi rahmatan lil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.